terkasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu lagi pada sore hari ini di dalam kita membahas pelajaran sekolah Sabat dari Gereja Masjid Advent Negeri 7 Sidang Jemaat Yesudipuro Surakarta. Saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudara walaupun melalui live streaming ataupun melalui Facebook ataupun YouTube, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungi saudara-saudara sebagaimana juga Tuhan melindungi kami di dalam kehidupan kami. Sebelum kita memulai pelajaran kita atau renungan kita, mari kita terlebih dahulu berdoa meminta Roh Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kita supaya kita lebih mengerti arti firman ini di dalam kehidupan dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan yang kami muliakan melalui putra yang terkasih Yesus Kristus yang telah menyertai melindungi kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari Tuhan, dan kami bersukacita pulang ke rumah kami masing-masing dan bertemu dengan keluarga kami untuk kami dapat selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya kasih Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Tolong Tuhan putus Roh Kudus-Mu supaya dapat mengajari dan membimbing kami di dalam mempelajari supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan di dalam pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mempelajari pelajaran kita di hari Senin dengan judul mengangkat muka. Judul pelajaran kita di sepanjang satu minggu ini adalah dikatakan apa? Dikatakan di sini adalah mengenai kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Dan dikatakan juga di dalam ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ada apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Dan di hari Senin ini kita mempelajari mengenai apa? Mengangkat muka. Dikatakan di sini di dalam paragraf pertama di dalam Ulangan 10, Musa kembali menceritakan sejarah Israel dan kembali menggunakan cerita-cerita tersebut untuk menasihati umatnya supaya setia. Di antara nasihat itu dia menyatakan sesuatu yang lain juga. Kalau kita buka di dalam Alkitab Ulangan 10 ayat 17-19 dikatakan apa? Apa pesan penting apa yang disampaikan kepada orang Israel dalam ayat ini, dan bagaimana pesan itu tetap berlaku bagi gereja Allah saat ini. Kita baca di dalam Ulangan 10 ayat 17-19 dikatakan, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Pelajaran ini sebenarnya bukan lagi membahas bagaimana bangsa Israel dulu pada saat Tuhan memimpin mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi banyak hal di dalam peristiwa dan pelajaran pada saat ini, bagaimana Allah mengingatkan kita sebagai umat-umatnya pada saat ini, di mana kita telah mempelajari pelajaran Perjanjian Lama dan juga kita telah mempelajari bagaimana kasih Tuhan di Perjanjian Baru. Dikatakan di sini apa? Perasa tidak memihak diterjemahkan dari semua bentuk kiasan bahasa Ibrani. Secara literal artinya adalah mengangkat muka. Hal ini dipercaya berasal dari sebuah situasi yang berhubungan dengan hukum, di mana seorang hakim atau raja melihat wajah dari seseorang yang diadili dan berdasarkan dari status orang tersebut, apakah orang penting ataupun orang tidak penting, hakim atau raja akan memberikan keputusan. Implikasi dalam kitab Ulangan ini adalah bahwa Tuhan tidak memperlakukan seseorang dalam cara seperti itu, terlepas dari status mereka. Kebenaran itu tentu saja dinyatakan dalam kehidupan Yesus dan bagaimana dia memperlakukan orang bahkan yang paling hina di masyarakat. Kita melihat di dalam suatu pengadilan bagaimana hakim memutuskan sesuatu keputusan, atau bagaimana jaksa menyatakan suatu kesalahan orang yang bersalah.
hakim melihat muka orang itu sebelum diputuskan apakah bersalah atau tidak. Tetapi kita mempunyai hakim, yaitu hakim agung kita, yaitu Yesus Kristus, di mana dikatakan implikasi dalam kitab Ulangan ini adalah bahwa Tuhan tidak memperlakukan seseorang dalam cara seperti itu, terlepas dari status mereka. Kebenaran itu tentu saja dinyatakan dalam kehidupan Yesus dan bagaimana dia memperlakukan orang bahkan yang paling hina di masyarakat. Yesus Kristus sebagai hakim kita tidak memperlakukan kita sebagaimana hakim di dunia ini. Yesus Kristus mengasihi kita dan kita tidak memandang dari status kita. Apakah kita status orang kaya, apakah kita status orang miskin, ataupun status kita dengan yang lain. Yesus Kristus tetap mengasihi kita dan Yesus Kristus mengasihi orang yang paling hina sekalipun. Di dalam apa ini dikatakan apa? Bagaimana kasih Kristus dinyatakan melalui Kisah 10 ayat 34 dikatakan apa? Kisah 10 ayat 34 dikatakan, Kisah 10 ayat 34 dikatakan di sini adalah, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di dalam kehidupan kita sampai pada saat ini, sering kita membeda-bedakan orang. Dan sering kita juga melihat status seseorang. Apakah dia sederajat dengan kita atau tidak? Atau mungkin apakah dia orang kaya atau orang miskin? Sering kita membeda-bedakan orang. Dan sering juga kita melihat status seseorang. Tetapi Petrus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dikatakan apa? Mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak pernah membedakan saudara dan saya di hadapannya. Allah tetap mengasihi kita. Yesus Kristus tetap mengasihi kita dan Roh Kudus tetap mengasihi kita. Dan dikatakan juga di dalam Roma 2 ayat 11. Roma 2 ayat 11 dikatakan, sebab Allah tidak memandang bulu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, status gereja Masyiat Tuhan Kristus itu adalah gereja yang terbuka, gereja general, gereja yang tidak berdasarkan kesukuan, adalah gereja yang universal. Begitu juga dengan Allah mengasihi kita. Allah tidak pernah memandang bulu kita dari mana, ataupun Allah tidak pernah membeda-bedakan kita. Dan dikatakan di sini di dalam Galatia 2 ayat 6. Di dalam Galatia 2 ayat 6 dikatakan, apa? Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Jadi di sini dikatakan, sering kita membeda-bedakan orang lain, ataupun sering kita melihat suku kita. Kita mengatakan apa? Yang cocok jadi pemimpin di sini adalah putra Dewa. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan itu di dalam kehidupan. Dia memandang kita tetap dalam kasih. Dan dia tidak pernah membedakan kita dari suku mana, dari ras mana. Allah tetap mengasihi kita. Dan sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 9. Efesus 6 ayat 9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Dan kita lanjutkan lagi di dalam Keluaran 3 ayat 25. Keluaran 3 ayat 5. Ayat 20. Keluaran 3 ayat 25. Maaf saudara, salah. Di Kolose 3
ayat 25 dikatakan di sini, barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Dan kita lanjutkan lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi di sini bagaimana Yesus Kristus, Allah Bapa kita dan Roh Kudus tidak pernah memandang kita dari status manapun ataupun dari kehidupan kita. Dia tetap mengasihi kita. Dan juga dikatakan di sini, merujuk kembali kepada kitab Ulangan dan kepada ide bahwa Allah tidak mengangkat muka, dan jika Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan adalah yang besar, kuat dan mengagumkan, tidak melakukan hal-hal itu, maka tentu saja kita juga tidak boleh melakukan hal tersebut. Kita semua berada pada taraf yang sama, terlepas siapa kita dan status kita. Kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh, yang membutuhkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan kabar baiknya adalah bahwa terlepas dari status kita, kita semua ditawari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Baik saudara dan saya, baik kaya atau miskin, baik Anda berkuasa atau tidak, Allah tetap mengasihi kita. Dan Allah tidak pernah membedakan status kita. Apakah kita status yang mana? Allah tetap memandang kita karena kita mempunyai Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus, penyelamat kita, Bapa kita dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam pelajaran ini adalah pada saat ini pun Tuhan tetap mengasihi kita dan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudara telah memperhatikan pelajaran ini, dan ini menjadi satu renungan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.